Selamat malam, Salam. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Kamis Putih dan Perjamuan Kudus pada malam hari ini kita mulai dengan memasuki panggilan ibadah. Kamis Putih adalah penutup masa Prapaskah. Secara khusus, perayaan Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan diri menjadi hamba. Setelah Kristus membasuh kaki para muridnya, Ia mengundang para muridnya untuk mengadakan perjamuan malam terakhir. Dengan demikian, perayaan Kamis Putih menjadi awal dari sakramen perjamuan kudus. Perayaan Kamis Putih terkait erat dengan peristiwa Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Raya Paskah. Karena itu pada perayaan Kamis Putih, setiap umat dipanggil untuk mempersiapkan diri agar semakin mampu merendahkan diri seperti Kristus, dengan saling melayani dan saling menghormati. Tindakan pembasuhan kaki akan bermakna apabila dilakukan dengan hati yang tulus, bukan hanya sekedar tindakan ritualistik. Pembasuhan kaki adalah sikap rohani dan iman kita yang meneladani Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri sambil menyanyikan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Silahkan duduk kembali. Gereja merayakan kebaktian Kamis Putih untuk mengenang dan memaknai peristiwa malam sebelum Kristus menderita dan wafat. Kristus berkenan merendahkan dirinya dengan
membasuh kaki para muridnya. Setelah itu mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Kamis Putih secara tradisional dan menyejarah dapat mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa-masa kematiannya. Peristiwa-peristiwa yang sangat kaya makna dan penting. Ibadah Kamis Putih menggambarkan peran Yesus yang telah datang ke dunia membawa terang. Terang yang segera padam. Terang Allah adalah terang dari penciptaan dan terang Kristus. Di dalam terang Kristus kita menemukan sebuah pesan, melayani. Perintah untuk melakukan pembasuhan kaki ini hanya terdapat dalam kitab Injil Yohanes dan tidak terdapat dalam Injil sinoptis Matius, Markus, dan Lukas lainnya. Dalam dunia Yunani, pembasuhan kaki adalah hal yang hina, yang biasa dilakukan oleh budak. Namun yang istimewa di sini, pembasuhan kaki ini dilakukan oleh Yesus yang adalah guru kepada murid-muridnya. Tindakan Yesus membasuh kaki merupakan tindakan simbolis yang menyimbolkan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, pembaharuan, kemuritan, dan ibadah. Penyerahan diri yang dimaksudkan adalah penyerahan diri Yesus dalam kematian untuk membersihkan orang lain. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan juga menyimbolkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani orang yang hina sekalipun. Di saat Yesus mengalami kedukaan, ia memilih melayani dan membasuh kaki para muridnya. Walau ia tahu saatnya untuk wafat hampir tiba. Ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tidak terbatas. Ia tidak membiarkan kuasa dunia memudarkan cinta kasihnya. Karena itu satu persatu kaki para murid dibasuh dengan usapan cinta. Yesus mempraktekkan makna melayani daripada dilayani, merendahkan diri daripada mencari hormat dan pujian. Perjamuan malam terakhir menjadi santapan yang menyatukan hati, membebaskan manusia dari kerakusan dan ketamaan. Untuk itulah saat ini kita dipanggil saling membasuh dengan ucapan cinta. Allah selalu berkenan dengan kerendahan hati dan pengampunan. Marilah kita lakukan dengan cinta yang besar, cinta Allah di dalam penebusan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2. Oh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, pada hari Kamis Putih bersama umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah Putra Allah, kami datang ke hadirat-Mu. Engkau mengenal dengan sempurna seluruh keberadaan diri kami. Dosa-dosa kami tidak tersembunyi dari hadapan-Mu. Karena itu, janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu dan meninggalkan diri kami. Namun kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun tingkah laku. Semua dosa kami telah menyakitkan hati-Mu dan hati sesama kami. Sebab melalui kuasa dosa, kata-kata kami menjadi beracun, perilaku kami menjadi batu sandungan dan menyebarkan permusuhan serta kebencian. Pulihkanlah dan perbaharuilah diri kami dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Terangilah hati kami, ya Roh Kudus, agar kami selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 14 ayat 18 sampai 21. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini,
Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur atas karunia dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ya Bapa, di tengah kami bersama-sama menghayati akan sengsara dan penderitaan-Mu, kami merindukan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, memberi hikmat akal budi, memampukan kami untuk mengerti sabda-Mu. Ya Allah, Engkau kuduskan kami, supaya kami layak bersatu dengan firman-Mu. Kami berserah hanya kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini di tengah kita bersama-sama mengenang peristiwa pembasuhan kaki diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, yang demikian bunyi sabdanya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih."
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini kita telah memasuki Pekan Suci. Pekan Suci dimulai dari minggu yang lalu, Minggu Palma. Dan saat ini di tengah-tengah Pekan Suci kita masuk Tri Hari Suci Paskah. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Kamis Putih pada malam hari ini, kerendahan hati, kemuliaan kasih. Kerendahan hati, kemuliaan kasih. Di dalam kita bersama-sama memasuki Kamis Putih pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar tentang kerendahan hati dan mengasihi. Maka paling tidak
di tengah Kamis Putih ini kita dapat mempelajari apa yang telah dilakukan Kristus sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17 dan ayat 31 sampai 35. Kita bersama-sama belajar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kita untuk ada di dalam kasih. Kasih yang tentunya telah dipraktekkan oleh Tuhan adalah kasih persaudaraan yang dilatar belakangi dengan pelayanan yang melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan teladan tentang bagaimana Tuhan mengasihi dalam kaitannya Dia melayani sesama manusia. Tuhan adalah guru dan murid-murid meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia juga disebut raja atau baginda raja. Tetapi dalam teladannya Tuhan Yesus telah menyatakan bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Inilah kasih yang tentunya juga menjadi perhatian kita, dan itu ditunjukkan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Dia mengasihi, Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus juga memberi teladan tentang kerendahan hati. Dia yang dimuliakan oleh Bapaknya tidak merasa bahwa Tuhan itu lebih dari murid-muridnya. Kerendahan hati itu ditunjukkan saat Dia mau merendahkan dirinya untuk ada di bawah kaki murid-muridnya dalam pembasuhan kaki itu. Kerendahan hati yang tentu menjadi bagian terpenting juga dalam kehidupan kita. Jika seseorang mau merendahkan hati, maka dia akan menerima siapapun yang ada di depannya tanpa memandang siapa dia. Bahkan kerendahan hati itu ditunjukkan oleh Kristus dengan membasuh kaki bagian tubuh manusia yang paling bawah. Inilah kerendahan hati itu. Sekalipun Tuhan pun tahu murid yang akan menyerahkan, tetapi Yesus tetap mengasihi dan merendahkan hatinya untuk orang yang akan menyerahkan dirinya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga memberikan teladan dalam Kamis Putih sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yohanes. Dia mempraktekkan bagaimana melayani dengan bersama makan. Perjamuan malam itu adalah perjamuan
yang didasarkan kepada kerendahan hati dan mengasihi. Tuhan bersama murid-muridnya ada dalam perjamuan, dalam satu meja. Dan inilah praktek yang tentunya sangat luar biasa. Tuhan Yesus mau bersama dengan mereka, murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya dikatakan tadi tidak semuanya bersih. Tuhan mau duduk bersama, ada dalam perjamuan dengan murid-muridnya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus menetapkan bahwa dirinya sebagai korban yang harus dipersembahkan. Maka dalam perjamuan itu Tuhan mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Ini wujud dari kasih dan kerendahan hati yang mau mempersembahkan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan yang kelima, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya untuk menyaksikan dan meneruskan apa yang telah dilakukan pada waktu perjamuan malam di Kamis Putih menjelang Jumat Agung. Paling tidak 5 hal ini yang menjadikan kita bersama-sama ada dalam penghayatan dan perenungan di Kamis Putih ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seseorang dapat duduk bersama, ada dalam perjamuan, seseorang dapat menyerahkan apa yang berharga di dalam dirinya. Dia adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan kasih yang agape. Kasih Allah, kasih yang tidak memandang, kasih yang tidak ada pamrih, kasih yang mau berkorban. Apakah kita sudah ada dalam praktek seperti pada perjamuan di Kamis Putih menjelang malam Jumat Agung waktu itu, Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita benar-benar duduk bersama, ada dalam perjamuan? Seseorang yang ada dalam perjamuan bersama adalah orang yang memiliki hati yang mengasihi dan merendah hati. Kita harus mau ada dalam perjamuan itu. Perjamuan tidak hanya dalam wujud sakramen yang kita lakukan dalam ritual, tapi perjamuan lebih luas dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau bersama-sama ada di dalam perjamuan itu? Coba kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjamuan, orang sudah tidak memikirkan siapa dirinya, orang tidak memikirkan apa yang dia milikinya, orang tidak memikirkan apa yang dia dapatkan. Semua sama. Dia makan roti yang sama, anggur sebagai perwujudan dari penghayatan bahwa roti itu tubuh Kristus dan anggur itu adalah darah Kristus. Itulah perjamuan. Nah, kalau kita tarik dalam konteks pandemi dan endemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir bahwa menjaga jarak itu dalam kerangka kita hidup secara individualis,
kita hidup sendiri-sendiri. Tidak. Itu terkait dengan kesehatan dan pencegahan saja. Tapi esensi dari kehidupan, sekalipun ada dalam pandemi, dalam endemi COVID-19, kita tetap harus ada dalam perjamuan satu meja. Kalau saya makan roti, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka yang lain pun harus makan roti yang sama. Kalau saya minum anggur, maka yang lain pun harus sama, menerima itu. Itulah perjamuan. Apa artinya? Kita ada dalam ritual menerima roti dan anggur, tetapi dalam prakteknya kita tidak memiliki hati yang mengasihi dan kerendahan hati. Kita tidak bisa hidup bersama, kita tidak bisa ada dalam perjamuan yang sama. Bisa menerima yang lain, sekalipun menyakitkan, sekalipun melakukan kejahatan dalam keberadaan diri kita, Tuhan memperlakukan Yudas sama. Kadang-kadang orang melihat tidak adil, tapi keadilan Allah adalah keadilan pemuliaan. Bukan keadilan karena melakukan jasa mendapatkan, tidak. Tapi keadilan pemuliaan. Keadilan di mana orang tatkala dia menghayati bahwa Kristus yang diserahkan, dikorbankan, dia ada dalam pemuliaan Allah. Kita tidak seperti orang yang iri kepada mereka yang diselamatkan, tapi kita berada di dalam refleksi bersama bahwa kita semua ada dalam penyelamatan itu, siapapun itu. Inilah Kamis Putih, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati, mengasihi, dan itu wujud di tengah-tengah kita, ada dalam penghayatan. Pembasuhan kaki juga tidak ada artinya. Tatkala itu hanya simbolis saja, tanpa kemudian kita mempraktekkan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kita semua diutus sebagai saksi untuk meneruskan karya itu, sebagaimana murid-murid yang saat itu ditunjuk oleh Tuhan untuk meneruskan karya itu. Inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah seperti apa yang pada saat ini kamu terima. Maka perjamuan itu meneruskan. Kita umat Tuhan juga meneruskan itu. Dan itu tidak dibatasi pada dinding gereja, gedung gereja maksud saya. Tetapi mari kita share ke semua orang, supaya orang merasakan bahwa kekristenan ada di dalam karya, kasih, dan kerendahan hati. Kalau kita masih sombong, ego, individualis, hanya untuk kepentingan diri, Bapak Ibu Saudara, kita belum meneruskan itu. Boleh kita melakukan ritual perjamuan, melakukan ritual pembasuhan kaki, tapi bukan itu esensi dari apa yang dikehendaki oleh Kristus. Tuhan jelas di dalam pasal 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian
semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Apakah kita sudah meneruskan peristiwa Kamis Putih dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Menurut saya itu yang penting. Jangan ribut soal ritualnya saja. Kadang-kadang orang Kristen ribut soal ritualnya, soal bagaimana teknik pembasuhan kaki, bagaimana teknik perjamuan, ribut melulu soal ritualnya. Tetapi melupakan esensi apa yang ada di balik ritual itu. Itulah nilai, itulah value, dan itu yang harusnya kita lakukan. Dalam pertelaan disebutkan roti yang dipecah-pecah. Bahasa Jawanya roti kang sinuwil cuwil. Kadang-kadang kita itu nyuwil saja susah, mecah sedikit saja sulit dalam kehidupan, dalam realitas, Bapak Ibu saudara. Tapi ribut saja soal ritual. Orang lain di depan kita mungkin saat ini sedang susah, sulit, tidak bisa makan dan sebagainya. Kita nyuwil, mecah sedikit saja, kadang-kadang beratnya luar biasa. Itu kan. Orang Kristen memang kalau soal nyuwil itu sangat fasih, sangat pandai. Itu tatkala apa? Tatkala apa, Bapak Ibu? Persembahan. Nah, persembahan mesti nyuwil. Bapak Ibu saudara-saudara, iya. Nyuwil itu. Kadang-kadang kita itu kalau persembahan hanya nyuwil lak mung sithik to nggih. Bapak Ibu saudara. Iya. Itu yang sering kali dilakukan. Tapi bagaimana dalam kehidupan, dalam realitas kita ini? Maukah kita juga menjadi orang yang meneruskan? Yang meneruskan, Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi saya sudah tidak lagi ribut soal apa itu materi yang dipakai. Silahkan. Ya, mau roti, mau apa silahkan lah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah dididik itu ya sejak saya ditahbiskan, jadi sudah biasa kalau perjamuan dengan jadah itu sudah biasa. Nggak usah persoalan, nggak usah ribut-ribut lah soal itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Esensinya di balik peristiwa basuh kaki dan perjamuan malam itu menurut saya yang penting. Apa? Value, nilai yang dipraktekkan Tuhan Yesus di dalam konteks perjamuan malam dan pembasuhan kaki itu yang seharusnya ada dalam kehidupan kita dan kita teruskan. Kita teruskan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita teruskan. Puasa silahkan, enggak usah ribut lah. Ya, mau puasa, mau bertarak, silahkan. Ya, mau doa puasa, silahkan. Saya yang lalu mimpin doa puasa, tapi saya mimpin doanya yang puasa teman saya Adil, kan enak Bapak Ibu saudara ya. Nggak usah ribut soal begitu-begitu. Ya, ini yang penting menurut saya. Esensinya itu yang harusnya ada dalam kehidupan kita.
Jadi Kamis Putih silahkan. Bapak Ibu di rumah mungkin praktek secara simbol, suami membasuh kaki istri, istri membasuh kaki, silahkan. Ya, silahkan anak atau dan sebagainya. Saya tidak tahu ini pelaksanaan perjamuannya di rumah seperti apa. Siapa yang melayani saya tidak tahu. Atau mengikuti di televisi kemudian semua, ya monggo lah. Ada yang mungkin bapaknya yang itu tergantung kesepakatan, silahkan Bapak Ibu saudara-saudara ya. Saya tidak mau ribut-ribut soal seperti itu ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih kepada bagaimana saya melakukan itu di tengah kehidupan ini. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan. Dia sudah sengsara, menderita, bahkan dia rela untuk menyerahkan, dan itu teladan bagi kita umat Kristiani. Mari ini menjadi praktek hidup kita, sehingga kita ini benar-benar ada dalam Kamis Putih yang sesungguhnya. Putih yang tentu tidak hanya kita maknai sebagai warna suci, tapi putih benar-benar ada dalam nilai-nilai kesucian, dan itu kita lakukan di tengah keberadaan kita. Selamat memasuki hari Trisuci Paskah. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk rendah hati dan mengasihi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan pertelaan sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Dua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Empat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan Yesus sebelum diserahkan di perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, mengambil roti dan memecah-mecahkan roti serta berkata bahwa roti ini adalah tubuhnya yang diserahkan untuk penebusan dosa. Firman-Nya, terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Bapak, Ibu, Saudara, mari arahkan hidupmu di Kalvari. Yesus telah mati dan menyerahkan tubuhnya untuk kita. Sabdanya, makanlah dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Setelah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur dalam cawan itu. Tuhan bersabda, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu di Kalvari. Darahnya tercurah, darah yang menebus dosa dunia. Minumlah dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian: pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersyafaat di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Allah, kami bersyukur jika kami dimampukan untuk bersama-sama ada dalam refleksi Kamis Putih. Apa yang sudah kami dengar melalui sabda-Mu, biarlah memotivasi, menginspirasi kami untuk kami lakukan di tengah keberadaan kehidupan kami, ya Allah. Ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur atas pengorbanan Kristus, kami diselamatkan, sehingga kami memperoleh kehidupan, ya Bapa. Tuhan yang Maha Baik, di tengah syukur dan sukacita kami pada saat ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam masalah. Lawatlah mereka, berikanlah jalan keluar yang terbaik, sehingga karya-Mu dirasakan di tengah pergumulan mereka. Kami juga mohon berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, mujizat-Mu Engkau nyatakan. Engkau yang menyingkirkan segala penyakit, dan kuasa bilur Tuhan menjadi kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Berkati upaya yang dilakukan, baik melalui medis maupun yang lain, sehingga semua menjadi sarana kesembuhan bagi anak-anak-Mu, ya Allah. Kami juga mohon kemurahan-Mu, ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami yang studi, yang bekerja, yang sedang mengupayakan pekerjaan, yang mempersiapkan pernikahan, dan yang sedang menghadapi pergumulan. Nyatakanlah karya-Mu, berkat-Mu bagi anak-anak kami. Berikanlah hikmat akal budi, kekuatan dan kesehatan, mampukan mereka semua untuk mewujudkan cita-cita mereka, sekalipun mereka ada di tengah-tengah konteks pandemi COVID-19. Allah yang senantiasa menolong anak-anak kami semuanya, dimanapun mereka berada. Terima kasih, ya Allah. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, juga gereja-Mu di GKJ Jinjung Gerangan. Berkatilah gereja-Mu, ya Allah, sehingga gereja-Mu dimampukan oleh kekuatan Roh Tuhan untuk tetap berkarya di tengah
masa pandemi dan endemi COVID-19 ini. Engkau yang memberkati gerejamu, sehingga gerejamu senantiasa menjadi garam dan terang. Allah berkarya melalui hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, pribadi-pribadi yang telah menyerahkan hidupnya dan apapun yang dimilikinya untuk Tuhan, untuk berkarya bersama, untuk mengambil bagian, menjadi penerus karyamu di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami meneruskan karya Kamis Putih. Kami bersama-sama dimampukan untuk ada di dalam kasih agape dan kerendahan hati, supaya kami dimampukan untuk menolong banyak orang. Pakailah gerejamu, supaya gerejamu senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, ya Tuhan. Program pelayanan dan seluruh rencana-rencana yang sedang disepakati dan dilakukan, Tuhan memberkati sehingga semua dapat terwujud di tengah-tengah pengabdian pelayanan gerejamu, ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, beri hikmat akal budi, mampukan bangsa kami untuk terus maju, dan Kau pakai para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini lebih baik. Terlebih di masa COVID-19, Tuhan memberkati setiap pejabat aparat yang telah ditugaskan untuk bersama rakyat ada dalam penanggulangan dan upaya-upaya preventif di tengah pandemi COVID ini. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan pakai, sehingga kami dapat keluar dari wabah COVID-19 ini, ya Bapa. Program vaksinasi Tuhan berkati, sehingga seluruh rakyat dapat menerima program vaksin ini, dan kami bersama-sama rakyat Indonesia untuk maju, untuk mampu menanggulangi wabah ini. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, di tengah persekutuan kami dalam rangka kami menghayati Kamis Putih, kami juga mempersembahkan kepadamu. Berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat digunakan untuk karya pelayanan di gerejamu ini, juga di tempat yang lain, ya Allah. Engkau yang memberkati umat-Mu, sehingga bersama-sama berkarya, mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, kami hendak kembali dan beraktivitas menyongsong hari suci Paskah. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk terus merefleksikan semuanya di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berserah hanya kepadamu, dan kami memohon kepadamu, Engkau senantiasa menaungi dan melindungi kami. Kami berserah diri kepada Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Datang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba waktunya kita mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita aturkan persembahan kita, dan sebelum kita aturkan persembahan, nats persembahan pada malam hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bersama-sama mengaturkan persembahan dengan memuji nama Tuhan dengan sukacita melalui NKB 134 bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan bisa dilalui melalui nomor rekening yang tertera di dalam layar, atau Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pada hari Minggu saat ibadah online, atau melalui gedung gereja, melalui kantor gedung gereja di setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu hati mengaturkan persembahan di dalam doa. Bapak yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapak atas setiap berkat yang kami terima, atas kesehatan yang kami terima, atas setiap hal yang kami rasakan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau telah tebus dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Bapak yang Maha Kasih, layakkanlah setiap persembahan yang kami haturkan. Kami mohon berkat Bapak untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengelola persembahan ini. Bagi GKJ Jonggrang ini Bapak, biarlah Engkau sendiri berkati, sehingga layak di hadapan-Mu, dan setiap persembahan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghayati Jumat Agung. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.